Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita, yakni berupa nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di mushola pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya disampaikan kepada uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang senantiasa mencontoh akhlakul karimahnya dan mencontoh sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bangko Pusako, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini, dan yang saya sayangi kakak-kakak, teman-teman serta adik-adik seperjuangan. Berdirinya saya di sini ingin berpidato dengan judul Keutamaan Menuntut Ilmu dalam Islam. Dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena dengan ilmu, seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Dalam Islam juga, orang yang berilmu memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya satu, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Mujadilah surah 58 ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Mujadilah surah 58 ayat 11. Yang kedua, orang yang berilmu senantiasa akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Fatir ayat 28. Yang ketiga, ayat di atas menjelaskan bahwa dengan ilmu seseorang akan lebih memahami bagaimana dunia ini diciptakan. Biasanya orang yang berilmu akan takut untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa, karena ia paham. Karena dengan ilmu dia akan mengetahui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 269 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam terhadap Al-Quran dan sunnahnya, kepada siapa yang dia kendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, niscaya ia benar-benar mendapat karunia yang banyak.
dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mempelajari firman Allah. Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 269. Yang keempat, orang yang berilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Dalam suatu hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamizu fi ilmin, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Yang kelima, orang yang berilmu akan memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a amalahu illa min thalatha, min sadaqatin jariyah wa ilmin yang tafa'ahu bihi wa walidin sholihin yad'u lahu." Artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1361. Itulah keutamaan-keutamaan bagi orang yang ingin menuntut ilmu. Jika kita ingin memiliki keutamaan tersebut, maka kita harus memiliki ilmu. Marilah sama-sama kita menuntut ilmu dengan niat yang baik. Karena innamal a'malu binniyah, segala sesuatu itu diawali dengan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah itu seperti kelebihan rembulan di malam purnama di atas bintang-bintang lain. Maksud hadis dari ini ialah ketika orang berilmu mengamalkan ilmunya dengan benar, lalu ia mengajarkannya kepada orang lain, sehingga ilmu yang diajarkan itu dapat bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika kebenaran itu datangnya dari Allah, jika kesalahan itu datangnya dari saya sendiri sebagai seorang pelajar yang masih belajar. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.